kemampuan, minat, dan bakatnya. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif. Saya yakin dan percaya ketika anak-anak itu nyaman di ruangan atau di dalam kelas di lingkungan belajarnya, maka akan memotivasi mereka untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan dirinya. Yang selanjutnya adalah saling menghargai terhadap keberagaman yang ada. Jadi saya akan menanamkan kepada peserta didik bahwa kita yang ada di dalam lingkungan ini atau di dalam ruangan ini tentunya memiliki keberagaman berbeda-beda. Kita harus bisa menghargai antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya melakukan refleksi dan evaluasi terhadap evaluasi diri. Saya akan terus melakukan evaluasi dan refleksi terhadap diri saya agar kedepannya itu agar kedepannya saya bisa memaksimalkan pembelajaran dan bisa mengevaluasi kekurangan serta kelebihan yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Yang terakhir adalah terus mengembangkan diri termasuk keterampilan emosional untuk mewujudkan visi yaitu menciptakan lingkungan belajar nyaman dan aman serta menyenangkan. Ini adalah saya harus bisa mengembangkan kemampuan emosional saya. Ketika ada anak misalnya yang nakal, ada anak yang berbeda, saya tidak langsung marah kepada anak itu karena emosional saya sudah saya kembangkan. Selanjutnya adalah pandangan awal tentang makna seorang guru. Teknologi dapat memberikan informasi, tetapi hanya guru yang mampu membentuk manusia. Menjadi guru berarti menjadi pelita bagi masa depan, menginspirasi, membimbing serta membentuk generasi penerus. Mungkin pada zaman sekarang ini teknologi sangat berkembang pesat, namun dengan adanya guru ini tentunya peserta didik bisa belajar baik. Tentunya guru ini bisa menanamkan nilai-nilai yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan masa depan peserta didik. Nah, refleksi mata kuliah. Jadi mata kuliah yang saya pilih adalah pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa saya memilih mata kuliah ini? Karena menurut saya kedua mata kuliah ini pada saat saya mempelajari mata kuliah ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. PSE ini mengajarkan pentingnya empati, rasa aman, dan relasi dalam belajar. Jadi pada pembelajaran PSE ini saya harus memiliki empati terhadap peserta didik agar mereka itu lebih percaya diri, tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya atau mengeluarkan pendapatnya ketika sedang belajar. Yang kedua, diferensiasi membantu memenuhi kebutuhan dalam potensi unik setiap peserta didik. Karena setiap peserta didik ini memiliki karakteristik gaya belajar serta minat yang berbeda-beda. Tentunya dengan adanya diferensiasi ini membantu mereka mengembangkan potensinya masing-masing tanpa harus merasakan bahwa dia itu berbeda dengan teman yang lainnya. Keduanya saling melengkapi. Ketika hubungan emosional sudah terbangun, diferensiasi bisa dijalankan lebih efektif karena saya benar-benar memahami kebutuhan yang murid. Selanjutnya, ini saya sadar pembelajaran bermakna adalah berpihak pada emosional dan
Jadi pada awalnya sebelumnya saya tidak mengetahui berdiferensiasi itu bagaimana caranya kita mengatasi anak-anak yang berbeda dalam kelas. Ternyata dengan adanya diferensiasi ini kita bisa menerapkan atau memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Saya tidak memandang lagi bahwa di dalam satu kelas itu ada anak pintar, ada anak yang sukanya ini, nakal, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai pendidik harus mampu jadi fasilitator untuk tumbuh kembangnya peserta didik ini. Rencana tindak lanjut yang pertama, saya akan meningkatkan kemampuan diri, baik penguasaan diri, pengelolaan kelas, lalu pengelolaan emosi, penggunaan teknologi juga harus saya kembangkan, agar saya bisa memberikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman bagi semua peserta didik. Yang terakhir adalah melakukan refleksi dan evaluasi untuk mengetahui kelebihan dan memperbaiki di kemudian hari agar pembelajaran selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya.